Keragaman suku dan budaya di Indonesia merupakan berkah tersendiri. Hal itu merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal demi kemajuan bangsa. Salah satunya ialah menjaga lingkungan dengan memanfaatkan kearifan lokal. Kearifan lokal diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam memenuhi kebutuhan mereka yang meliputi seluruh aspek kehidupan seperti agama, ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, organisasi sosial, bahasa, serta kesenian. Kearifan lokal sesungguhnya mengandung banyak sekali keteladanan dan kebijaksanaan hidup. Pentingnya kearifan lokal dalam pendidikan kita secara luas adalah bagian dari upaya meningkatkan ketahanan nasional kita sebagai sebuah bangsa. Ritual malam Jumat Legi. Berdasarkan mitos yang beredar di masyarakat, Jumat Legi itu selalu dianggap sakral karena banyak ritual yang dilakukan pada malam itu. Dan ini memang menarik sekali untuk dibahas karena sangat populer di masyarakat modern. Pada kearifan Indonesia kali ini, saya akan mengajak Anda untuk menelusuri fenomena serta mitos malam Jumat Legi. Malam Jumat Legi, hari yang sakral bagi masyarakat Jawa Timur. Selalu ada ritual khusus yang secara rutin masih dilakukan hingga kini. Walaupun zaman sudah berkembang, nyatanya fenomena ini masih ada sampai saat ini. Masyarakat Jawa Timur percaya malam Jumat Legi adalah malam yang sakral dan penuh berkah. Di wilayah Trowulan, yang dulu dikenal sebagai ibu kota Kerajaan Majapahit, terdapat banyak sisa peninggalan yang menurut sebagian orang mengandung kekuatan supranatural. Tak ayal, setiap malam Jumat Legi, pengunjung memadati beberapa tempat yang diyakini dapat membawa keberuntungan. Salah satu pusat kegiatan ritual malam Jumat Legi adalah Pendopo Agung Trowulan. Tiba di tempat ini, saya disambut patung Raden Wijaya. Wajahnya yang teduh, penuh karisma kepemimpinannya. Saat ini saya sedang berada di Pendopo Agung Trowulan, Mojokerto. Dahulu di sini adalah tempat untuk berkumpul para petinggi kerajaan Majapahit. Nah, tepat di sebelah kanan saya ini adalah patung Raden Wijaya, yaitu raja pertama yang memerintah kerajaan Majapahit. Dan di belakang sana ada makam panggung. Ada apa saja di dalam sana? Yuk, mari ikuti saya. Perjalanan saya berlanjut. Di belakang bangunan Pendopo Agung, terdapat petilasan panggung yang dikelilingi pemakaman umum. Tempat bersejarah yang menjadi saksi bisu kelahiran Majapahit ini. Diyakini sebagai petilasan Raden Wijaya, sehingga membuat tempat ini dikeramatkan karena dianggap sebagai asnya kerajaan Majapahit. Seperti yang terlihat sekarang,
beberapa orang melakukan ritual dipandu sang juru kunci. Terlihat beberapa sesajen yang khas meliputi hasil Ibu Pertiwi sebagai tanda syukur atau penghormatan kepada leluhur menurut kepercayaan kejawen. Sesajen adalah warisan dari zaman kerajaan Hindu-Buddha, tetapi orang-orang yang masih memegang budaya Jawa dengan erat tetap membuat sajen pada saat-saat tertentu. Baik, kalau tadi kan Bapak melakukan ritual di sini. Ya. Nah, itu termasuk ritual yang Itu ritual keselamatan karena kita telah mengucapkan puja dan puji syukur kepada Sang Pencipta bahwa pada saat ini kita semua telah selamat, dan kedua kita telah bisa menjalankan pekerjaan dengan baik, satu, dan kedua kami tidak meninggalkan para leluhur yang telah menggulawentah coro kasarane ngurui dan mendidik kami. Kita selalu mengingat karena ada kami, juga ada para leluhur yang dulu. prosesnya sendiri Pak dari ritual itu bagaimana, awalnya gimana, terus nanti apakah membuat sajen, bisa dijelaskan? Itu menurut versi dan keyakinan masing-masing. Ada yang pakai sajen, ada yang pakai yuswa, dan ada yang pakai yang kemenyan. Dan tujuannya juga pakai kemenyan atau minyak wangi. Tujuannya kan harum. Siapa yang tidak boleh untuk mengharumkan nama Tuhan dan para leluhur, itu kan diperbolehkan, tidak ada larangan. Asalkan tidak melanggar dan melarang larangan agama dan negara. Gitu aja. Lalu kalau untuk tempat ritual Jumat Legi sendiri, nah kenapa harus di sini dan di tempat-tempat yang sudah ditentukan? Ada dua versi. Yang satu versi keislaman seperti Mbak Syed Jumatul Kubro, Sekohar, dan Sunan Utuh, itu di sana. Dan kalau di sini, ini dia mengambil filosofinya karena Raden Wijaya itu adalah pengayom dari kerajaan Mojopahit yang dari cara coro Jawa nih, sing seneng ngayomi marang kawulane, kanthi paugeran sepik ing pamrih, rami ing gawe. Dan dari patinya Sang Gajah Mada yang bisa mempersatukan Nusantara. Jadi nek wong Jawa ojo gawe pikiran sempit, ayo gawe pikiran luas, gawe pikiran Nusantara. Di kalangan masyarakat Jawa, mistik kejawen sudah menyatu dan mendarah daging dalam sikap dan perilaku keseharian. Salah satunya ketika malam Jumat Legi, masyarakat Jawa akan melakukan ritual tertentu lengkap dengan sesajen, kembang, dan kemenyan. Praktik semacam ini merupakan bagian dari perilaku kejawen dalam masyarakat. Bagi masyarakat Muslim di Jawa Timur, Jumat Legi merupakan sebuah hari yang dikhususkan untuk berdoa, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya mereka berbondong-bondong datang untuk melakukan ziarah kubur atau melakukan pengajian Yasin dan tahlil bersama. Salah satu tempat yang menjadi destinasi tujuan para peziarah adalah Komplek Pemakaman Tebu Ireng Jombang. Pada malam Jumat Legi, tempat ini berubah menjadi lautan manusia. Mereka datang dari berbagai wilayah. Jarak bukan suatu halangan bagi mereka untuk berziarah ke makam tokoh yang menjadi panutan masyarakat. Selain Gus Dur, di makam tersebut dikebumikan juga dua tokoh besar, yakni Kiai Haji Hashim Asy'ari serta Kiai Haji Wahid Hashim. Selain Komplek Pemakaman Tebu Ireng, destinasi lain yang menjadi tujuan ziarah masyarakat Jawa Timur adalah Komplek Pemakaman Troloyo serta makam Mbah Sayyid Sulaiman Betek Mojo Agung. Kedua tempat ini menjadi magnet bagi para peziarah. Makam Troloyo adalah makam dari Syekh Jumadil Kubro dan Syekh Abdul Qadir Jailani yang merupakan penyebar agama Islam di tanah Jawa. Mereka percaya jika berdoa di makam waliullah atau wali Allah, maka doa mereka akan mudah terkabul. Hal serupa juga dapat terlihat di makam Mbah Sayyid Sulaiman yang dikenal sebagai tempat bersejarah sekaligus dikeramatkan. Setiap malam Jumat Legi, peziarah bisa memuncak hingga ribuan orang.
dalam kaitannya dengan ziarah kubur. Bagaimana hukum ziarah kubur? Dalam hadis Rasul sudah dijelaskan bahwa ziarah kubur itu penting sekali. Karena apa? Karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan orang dalam hal kematian. Kalau orang itu ingat mati, maka orang itu nggak gampang melakukan kemaksiatan. Jumat Legi itu memang dipilih dalam kalangan orang Jawa karena banyak kebaikan ya, di antaranya hari Jumat itu tergolong Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik. Jadi afdhalul ayyam yaumul Jumat, paling utamanya hari itu hari Jumat. Kenapa sih orang Jawa memilih Legi? Karena Legi lambang kebersihan, lambang kesucian, dengan rahmat orang itu menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, apa Islam menyalahkan Jumat Legi paling pon itu kan budaya Jawa? Tidak masalah. Islam itu sangat fleksibel sekali, nggak gampang mengatakan syirik kepada orang. Ritual malam Jumat Legi notabene adalah bagian dari ajaran kejawen. Ritual ini lebih fleksibel, tidak membatasi pada agama para pelakunya. Kejawen sendiri adalah laku spiritual berdasarkan pandangan hidup atau falsafah Jawa. Sehingga pada ajarannya, termasuk ritual malam Jumat Legi, dapat diterapkan semua orang yang mempercayainya. Kalau kita ngomong masalah hari dalam kehidupan Jawa itu lebih melekat pada weton, pada pasaran. Sepasar itu 5 hari, diantaranya itu ya pon wage kliwon legi paing kembali ke pon. Jadi harinya orang Jawa itu 5 sebetulnya. Kalau asal usulnya Jumat Legi sendiri, dikarenakan Jumat itu bebas tempatnya, leginya di timur, maka itu diunggulkan di Indonesia bagian timur. Di Jawa-Jawanya Jawa Timur, maka orang-orang Jawa Timur ini yang asalnya dari Jawa Timur mesti mensakralkan Jumat Legi. Nah, Jumat Legi ini dalam arahan bahwa segalanya dimulai dari timur, diwiwiti. Seperti Presiden Soekarno memulai Indonesia merdeka, maka diambillah Jumat Legi. Tujuan sendiri dari Jumat Legi pertama itu adalah semuanya ini kan semua orang itu kan tentang rasa terhadap Tuhan. Jadi orang Jawa Timur di dalam kejumat Legian ini mereka lebih mengingatkan kalau Jumat Legi mendekatkan diri pada Tuhan melalui apapun, seolah-olah memang disakralkan, dikarenakan sebagai permulaan menuju kepada Tuhan. Nah, untuk hal yang agama, tidak ada agama yang tidak terpengaruh oleh adat. Semua agama itu pasti terpengaruh oleh adat. Kalau mungkin di tempat asalnya agama itu tidak mengenal yang namanya Jumat Legi, tapi ketika masuk di ranah Jawa Timur mesti memakai Jumat Legi. Fenomena ritual malam Jumat Legi yang masih populer di masyarakat modern ini mengantarkan saya bertemu seorang sosiolog untuk melihat fenomena ini berdasarkan ilmu sosiologi. Nah, apa sih sebenarnya yang mendasari masyarakat untuk selalu melakukan ritual malam Jumat Legi pada tempat-tempat yang mereka percaya
itu dapat mendatangkan berkah? Oke, jadi sebenarnya sebelum kita ngomongin tentang adanya ritual itu, kalau ditarik jauh ke belakang, ada yang namanya faktor kepercayaan. Faktor kepercayaan inilah yang kemudian mengkonstruksi masyarakat untuk melakukan kegiatan ritual tadi itu berulang kali tanpa mereka sadari. Jadi dari awal ada kepercayaannya, kemudian mereka secara nggak langsung kayak semacam ada set aditifnya gitu, mereka kecanduan untuk melakukan itu terus dan dibawa terus sampai sekarang menjadi sebuah ritual. Kayak gitu sebenarnya kondisinya kalau menurut saya. Baik, terima kasih Mbak atas penjelasannya tentang ritual malam Jumat Legi. Sama-sama. Namun, kita tidak dapat memungkiri bahwa ritual malam Jumat Legi merupakan suatu ilmu yang dipelajari dengan cara adiluhung dan dekat atau identik dengan kehidupan spiritual masyarakat Jawa Timur. Dan harusnya, ritual malam Jumat Legi dapat menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Timur, karena merupakan salah satu dari sekian banyak kearifan lokal yang dimiliki Indonesia. Dari perjalanan saya untuk menelusuri fenomena ritual malam Jumat Legi, ternyata ditemukan bahwa ritual malam Jumat Legi memang ada sebagai budaya yang turun-temurun. Kearifan lokal adalah bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Pelestarian lingkungan adalah upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan suatu kegiatan lingkungan perlu dilestarikan, karena menjaga kestabilan lingkungan untuk menjadi tempat hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciri-ciri kearifan lokal terdiri dari bentuk warisan peradaban yang dilaksanakan secara terus-menerus dari generasi ke generasi, pengendali berbagai pengaruh dari luar, berhubungan dengan nilai dan moral pada masyarakat setempat, tidak tertulis akan tetapi tetap diakui sebagai kekayaan dalam berbagai segi pandang hukum, bentuk sifat yang melekat pada seseorang menurut pada asalnya. Ragam kearifan lokal dapat dikategorikan ke dalam dua aspek, yaitu kearifan lokal yang berwujud nyata atau tangible, kearifan lokal yang tidak berwujud atau intangible. Kearifan tangible terdiri dari yang pertama, tekstual dengan contohnya gambar ilustrasi. Yang kedua, arsitektual dengan contohnya bangunan rumah rakyat. Dan yang terakhir yaitu cagar budaya dengan contohnya keris. Kearifan intangible terdiri dari petua, kidung tradisional, dan nilai sosial verbal. Contoh-contoh kearifan lokal masyarakat terdiri dari Te Aro Neak Laku atau alam adalah aku yang berasal dari Papua.
keyakinan Celako Kumali yang berasal dari Serawai, Bengkulu, dan meyakini bahwa kelestarian lingkungan terwujud dari kuatnya keyakinan ini, yaitu tata nilai tabu dalam berkandang dan tradisi tanam tanjak. Tradisi tanah ulen yang berasal dari Dayak Kenyah, Kalimantan Timur, yang menyatakan bahwa kawasan hutan dikuasai dan menjadi milik masyarakat adat. Pengelolaan tanah diatur dan dilindungi oleh aturan adat. Di dalam jati diri setiap orang terkandung kearifan lokal atau local wisdom yang merupakan hasil dari kecerdasan setempat atau local genius dari berbagai suku bangsa. Kearifan lokal inilah yang seharusnya dirajut dalam satu kesatuan kebudayaan atau culture untuk mewujudkan suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Bahasa sebagai alat dalam menyampaikan pembelajaran sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan karakter pemuda. Penggunaan bahasa asing di media massa dan media elektronik dapat menyebabkan kecintaan pada nilai budaya lokal perlahan memudar. Mahasiswa yang mengemban predikat agent of change memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Mahasiswa sebagai pelajar yang terdidik dapat menjadi salah satu contoh baik bagi masyarakat untuk melestarikan lingkungan sekitar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Coba kita kali ini mencari sampah di Jepang. Coba mencari sampah di Jepang, judulnya. Coba lihat di sudut-sudut ada gas sampah. Adakah sampah yang berserakan? Oh, ada satu.
Konnichiwa. Ini bukan toko bunga ya, ini klinik. Bagus-bagus bunganya. Ya, udah dulu.